Jam bagus nih. Lumayan. Wih, ada dompet. Wah, STNK. Lumayan nih kalau dijual. Ngapain kamu? Ngapain kamu? Enggak ngapa-ngapain, Bos. Kamu ngutil ya? Enggak, Bos. Apaan? Enggak ada apa-apaan. Sini. Enggak ada apa-apaan, Bos. Sini, lihat. Beneran enggak ada apa-apaan. Ini apa? Dompet saya. Ini dompet saya. Kamu mau maling? Mirip kali. Mirip. Mana lagi? Enggak ada lagi, Bos. Enggak ya, kamu mau maling ya? Enggak, Bos. Kamu udah saya percaya untuk kerja di sini, malah jadi maling. Enggak ada lagi, Bos. Ah, ini apa? Mandor kamu mana? Enggak tahu, Bos. Mana mandor kamu? Enggak tahu. Saya telepon. Jangan, Bos. Bos, jangan, Saya Bos. laporin. Bos, jangan, Bos. Diam kamu. Saya laporin ke mandor kamu. Jangan, Bos. Mati nggak ya? Cuma pingsan. Bawa aja deh, umpetin. Banget sih, badan. Soleh, lu apa pas gua? Banyak ngomong lu! Banyak ngomong! Nih! Karena saya diketahui melakukan tindakan yang tidak benar, akhirnya saya dipecat oleh mandor saya. Nah, di saat saya dipecat oleh mandor saya itu, saya kan mengalami Depresi. otak nggak depresi, otak nggak konsentrasi, ya, nggak konsentrasi. Nah, itulah makanya saya datang sini. Saya ingin berkonsultasi bagaimana saya bisa tenang, nyaman, adem, ayem, tidak bermasalah. Jadi setelah Bapak menyekap, menganiaya, melumpuhkan orang-orang yang melihat dan juga atasan Bapak Ya, menyaksikan kejahatan Bapak, betul. Bapak sekarang ingin lepas semuanya supaya lebih tenang. Betul, Pak. Karena kenapa? Saya selalu teringat, Pak, ya, dengan kelakuan-kelakuan yang telah saya lakukan. Jadi menjadi satu beban pikiran bagi saya gitu. Sehingga mendatangkan dampak terhadap ketenangan hidup saya dan berdampak terhadap keluarga saya. Saya ada anak, itu kemarin dapat bencana, tabrakan. Kemudian ada juga yang saat sekarang anak saya itu mendapat satu penyakit, yang mana penyakit tersebut masih misterius. Bapak sudah mempertanggungjawabkan secara hukum belum? Bertanggung jawab secara hukum sih belum, Pak. Karena saya sempat menyelamatkan diri, Pak. Lari. Gimana? Lari? Kabur. Iya. Betul. Melarikan diri? Betul, Pak. Dan sampai sekarang belum ketangkap? Belum, Pak. Belum dipertanggungjawabkan semuanya? Secara hukum belum. Tetapi ketenangan jiwa saya, Pak. Nah, itu dia. Baik, mudah-mudahan Pak Oleh bisa mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi. Mudah-mudahan bisa menemukan jawaban bagaimana caranya supaya mendapatkan ketenangan hidup yang seperti diinginkan. Iya. Kami akan ajak Bapak untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin
sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Oleh, tinggal di rumah bernomor 57, lahir tanggal 13 Mei 1978. Dia memiliki karakter yang kuat, tetapi kerap kali terlihat sombong dan suka menguasai orang lain. Saya melihat berbagai upaya untuk menjatuhkan seseorang. Dia dibantu oleh sosok gaib yang bergentayangan, yang sangat berbahaya. Dan yang lebih aneh lagi, saya melihat bau busuk dan sosok manusia berkepala babi. Saya mencium aroma yang sangat pekat sekali di sini dan bau amis. Saya akan membantu dia memecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Oleh, lahir tanggal 13 bulan 5 1978 dan nomor rumah 57. Bapak Oleh ini telah melakukan tindakan kriminal. Dia pencuri barang-barang dari rumah yang direnovasi, lalu kemudian ketahuan oleh sang pemilik rumah. Bapak ini adalah pekerja sebagai kuli bangunan. Lalu kemudian pemilik rumah disekap, dianiaya. Lalu kemudian atasan yang mengetahui juga diperlakukan sama, disekap dan dianiaya. Betul. Dan sekarang hidupnya tidak tenang, makanya datang ke menembus mata batin untuk supaya bisa terlepas dari rasa bersalah itu. Betul. Dan pertanyaan saya, berarti tadi sudah menjalani proses hukum ya? Ya, sudah. Oke, baik. Sudah. Oke. Siap. Oke. Yang di skap itu sekarang kondisinya bagaimana, Pak? Masih bernyawa. Kalau kondisi fisiknya betul lumpuh. Oke. Saya menggambarkan siluman yang saya dengar dari suaranya saja. Jadi ketika Pak Oleh berbicara, ada rasa serak-serak becek gitu kan ya. Betul, Pak. Tetapi itu membuat saya menelusuri lebih dalam lagi. Ada kepala babi, tapi badannya manusia. Siluman ya, Roy? Iya. Saya khawatir aja ketika ini muncul di Pak Oleh, apa yang terjadi ya dengan nasib kita semua di sini. Siluman ini datang dari mana? Apa dia menggunakan ilmu supranatural? Saya curiga dia menggunakan barang-barang yang mungkin kita tidak bisa tahu itu datangnya dari mana ya. Mungkin juga dari leluhur, mungkin juga dari belajar. Tapi ini semuanya babinya, kepala babi ini bertaring tajam dan sosok yang antagonis. Seperti selalu kehausan akan darah. Seperti yang kita tahu, babi itu kan herbivora ya, tidak memakan daging, hanya memakan ampas tahu kan ya. Tapi yang saya lihat di sini kepala babinya itu menyeramkan sekali, matanya merah, terus sudah gitu dia malah makannya saripati manusia. Diambil. Iya, dengan jiwanya. caranya sendiri lah ya. Saya kurang mengerti tentang itu. Saya baru pertama kali ini ngelihat ini. Kamu lihat dia ini ada di mana saat ini? Kalau saya lihat di dalam mata batin saya dan saya mencium bau busuk di sini, sebenarnya yang ditampilkan di sini Pak Oleh, tapi yang dibaliknya sini beda lagi. Siluman ini? Iya, jadi kayak tari topeng gitu loh. Ada dua side. Dua sisi, Ya, ada wajah. dua side, ya. Ya.
Gimana tuh, Bay? Kamu takut nggak tuh sama hal-hal Saya kayak gitu? kalau dengar ceritanya sampai dia melakukan penganiayaan, pemukulan, ini cukup menyeramkan sih, karena kalau apalagi dikendalikan sama makhluk ini, berarti kan dia nggak nyadar apa yang dia lakukan. Bener banget. Artinya dia nggak sadar dan dikendalikan oleh makhluk-makhluk halus tersebut. Saya ngelihat ada babi, kepalanya serem, tapi ada taringnya. Iya nggak? Kamu pernah lihat, Mas Oleh? Pas pada saat melakukan penganiayaan, sehingga sampai lumpuh, itu kamu sepenuhnya sadar atau ada bayang-bayangan babi? Ada bayangan-bayangan babi. Oke. Itu yang saya khawatirin, Bay. Dia melakukan kejahatan dipengaruhi oleh sesuatu yang hitam. Makhluk jadi-jadian dan hitam. Kasian juga ya kalau dia harus bertanggungjawabkan apa yang dia lakuin secara hukum, tapi sebenarnya yang melakukan adalah bukan dia sepenuhnya, tapi dikendalikan sama makhluk ini. Iya, betul sekali, Bay. Terlihat dari suaranya, perawakannya, tidak yang ngejudge dari luar. Don't judge the book by the cover. Ada apa itu namanya? Gelang ya? Gelang, cincin, rumah-rumah, wadah-wadah sang siluman. Gak tahu yang mana nih. Kita lagi di blur, diacak. Tapi salah satu dari yang dipakai sama Pak Oleh ini adalah ikatan dari siluman atau makhluk yang kamu gambar ya, Roy? Betul sekali, Bay. Pak Oleh memang punya ilmu-ilmu seperti ini. Kalau punya sih tidak. Tapi saya nggak tahu, memang saya basic dari keturunan orang yang mempunyai ilmu. Leluhur. Iya. Dan Sosoknya menyeramkan ya. si babi, mohon maaf sekali ya, saya harus bongkar semuanya. Mempunyai tanda. Aku di sini melihatnya tanda sebagai tanda satanik. Jadi ada dua yang di Jadi ada kepisah huruf V gitu loh. Itu tanda sebagai pemuja iblis gitu. Iya. Pemuja iblis seperti itu. Dan ini penuh dengan bulu, tampaknya seperti badan manusia, tapi seperti babi. Badannya besar, kekar, dan ya bisa kita lihat ini babi memang. Nempel di badannya Pak Oleh ini, Roy. Nempel, sudah ada di belakang dia sekarang.